dan tidak punya limit sama sekali. Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan bahas tentang perbedaan kartu kredit dan layanan paylater. Keduanya dapat digunakan untuk belanja barang dan bayar tempo bahkan sampai 60 bulan. Jadi kita akan cari mana tipe pinjaman yang terbaik dari segi limit, tenor dan bunga pinjaman, serta kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Bentuk pinjaman legal yang pertama kali saya pergunakan adalah kartu kredit. Dan kartu kredit pertama dibelikan oleh Bank HSBC pada tahun 2014. Sedangkan untuk layanan paylater, beli sekarang dan bayar nanti, saya pertama kali pakai di tahun 2019. Walaupun sebenarnya udah kenal karena dulu sempat kerja di bank sejak tahun 2016. Tapi dulu saya berpikir, kan saya udah punya kartu kredit, ngapain lagi harus daftar pinjol atau paylater? Tapi akhirnya aplikasi pertama yang saya install adalah Kredivo dan Akulaku. Dan gak kerasa, sekarang udah ada belasan pinjol yang terinstall di handphone ini. Jadi, buat kamu yang pengen belajar tentang cara menggunakan kartu kredit dan juga pinjol dengan bijak, boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan rekomendasi kartu kredit dan pinjol terbaik dari channel Andre Tuan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe. Dan inilah dia 5 perbedaan antara paylater dan kartu kredit. Perbedaan yang pertama adalah bunga pinjaman. Dan untuk layanan paylater, itu bunganya telah ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, disingkat AFPI, maksimum 0,4% per hari. Dan kalau dalam satu bulan ada 30 hari, ya rumusnya gampang. 0,4% dikali 30 sama dengan 12% per bulan. Dan 12% per bulan adalah bunga maksimum dari sebuah pinjaman online. Jadi bisa aja layanan paylater yang kamu pergunakan itu ngasih bunga yang jauh lebih rendah. Misalnya bunga Kredivo Paylater itu 2,6% per bulan. Lalu OVO Paylater itu menerapkan bunga 2,9% per bulan. Kemudian ada Traveloka Paylater yang bunganya up to 4,78% per bulan. Dan terakhir ada Gojek Paylater yang ngasih bunga 25.000 per bulan. Jadi bisa kita lihat bahwa banyak aplikasi yang memberikan bunga pinjaman jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketetapan maksimal yang diatur oleh AFPI. Sedangkan untuk bunga pinjaman dari kartu kredit itu bisa lebih murah lagi. Gubernur BI Peri Warjio mengatur batas maksimum dari bunga kartu kredit sebesar 1,75% per bulan setidaknya hingga 30 Juni 2023. Lalu setelah 30 Juni 2023, saya prediksi untuk suku bunga kartu kredit akan kembali naik ke 2 sampai dengan 2,25% per bulan. Dan hal ini dikarenakan ekonomi Indonesia telah kembali pulih dan rate acuan BI juga sudah naik beberapa kali. Tapi saya tetap yakin bakal banyak orang yang tetap pakai kartu kredit karena bunga pinjamannya jauh lebih murah dibandingkan dengan pinjaman paylater dan kita bisa dapat bunga pinjaman 0% tanpa syarat sama sekali. Dan ini udah sering banget saya praktekkan untuk kredit furniture, kredit handphone, atau kredit barang elektronik lain yang bisa kita beli berulang-ulang kali yang sesuai dengan batas pinjaman yang telah kita dapatkan. Misalnya kita dapat limit sampai dengan 30 juta. Handphone harganya 5 juta. Berarti kita bisa beli 6 buah handphone seharga 5 juta. Intinya kita bisa beli banyak barang selama limitnya masih ada. Lalu kita masuk ke perbedaan yang kedua, yaitu batas pinjaman. Dan kartu kredit menawarkan batas pinjaman yang lebih besar dibandingkan dengan paylater. Adapun untuk limit pinjaman paylater itu maksimal 50 juta. Dan tentunya setiap aplikasi akan menawarkan limit yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk limit maksimal dari Traveloka Paylater adalah 50 juta dan bisa digunakan untuk beli tiket pesawat dan juga pesan hotel. Lalu ada aplikasi Kredivo yang menawarkan limit sampai dengan 30 juta dan bisa digunakan untuk belanja di ribuan merchant offline dan juga online. Lalu ada juga aplikasi yang bernama Akulaku dan juga Home Credit yang menawarkan limit pinjaman sampai dengan 15 juta. Jadi setiap aplikasi menawarkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Dan limit yang bisa kita dapatkan akan disesuaikan dengan skor kredit tergantung dari data yang kita submit ketika daftar ke aplikasi tersebut. Sedangkan untuk kartu kredit itu menawarkan limit yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan paylater.
Misalnya, kartu kredit Mandiri Shopee itu memberikan limit pinjaman sampai dengan 500 juta. Lalu ada Mandiri Precious yang menawarkan limit sampai dengan 1 miliar. Dan ada juga nih, Mandiri Elite yang bebas limit kartu kredit. Artinya, kamu akan diberikan kartu kredit dan tidak punya limit sama sekali. Tapi syarat untuk mendapatkannya juga lumayan ya, harus punya aset liquid minimal 20 miliar. Dan tentunya, untuk pengguna kartu kredit baru, tidak mungkin akan mendapatkan limit maksimal. Karena akan dicek kembali nih ke penghasilan kita berapa dan pekerjaannya apa. Dan untuk pengguna kartu kredit baru akan mendapatkan limit awal sekitar 1 sampai dengan 3 kali penghasilan. Untuk penghasilan 5 juta, kita bisa mendapatkan limit kartu kredit sampai dengan 15 juta. Lalu untuk penghasilan 10 juta, kita bisa mendapatkan limit kartu sampai dengan 30 juta. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah tenor pinjaman. Jadi ketika kita berbicara tentang pinjaman, tentunya tenor atau jangka waktu maksimal cicilan akan menjadi salah satu pertimbangan utama. Semakin panjang tenor yang ditawarkan, maka cicilan akan menjadi semakin murah dan meringankan beban dari para pengguna dalam hal pembayaran. Untuk layanan paylater, itu memberikan batas waktu cicilan hingga 12 bulan. Walaupun begitu, kamu akan diberikan kebebasan untuk pilih tenor yang lebih singkat, seperti 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, yang penting paling lama itu 12 bulan. Sedangkan untuk kartu kredit akan memberikan jangka waktu cicil yang jauh lebih panjang, bisa sampai 60 bulan atau 5 tahun. Dan kamu bisa menyesuaikan jangka waktu cicilan sesuai dengan kemampuan bayar. Yang penting, tiap bulannya, maksimal cicilan kita adalah 30% dari penghasilan. Selain itu, baik kartu kredit dan juga paylater menawarkan fitur percepatan pembayaran sehingga hutang kita bisa cepat lunas. Tapi saya pribadi nggak rekomendasiin kamu untuk pakai fitur ini, karena di pinjaman berikutnya akan membuat kita mengalami penurunan skor kredit dan mendapatkan bunga pinjaman yang lebih mahal. Jadi saran saya, mending kita bayar sesuai tempo yang telah kita sepakati di awal. Berikutnya, perbedaan yang keempat adalah proses pendaftaran. Dan pendaftaran aplikasi paylater itu jauh lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan kartu kredit. Kamu tinggal install aplikasi dan daftar online. Hanya dengan bermodalkan KTP, kamu bisa mendapatkan limit sampai dengan 50 juta. Sedangkan untuk pengajuan kartu kredit itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Saya pribadi udah jelasin tentang tahapan dan cara buat kartu kredit di video ini. Dan berdasarkan pengalaman, dari waktu kita daftar sampai dengan kartu kreditnya kita terima, membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 minggu. Selain itu, syarat dokumen yang diminta juga jauh lebih banyak. KTP, NPWP, slip gaji, dan juga mutasi rekening selama 3 sampai dengan 6 bulan. Lalu dari pihak bank juga akan melakukan verifikasi via telepon ke kamu dan juga anggota keluarga yang tidak tinggal serumah. Yang mana kalau telepon ini tidak diangkat, maka pengajuan kartu kredit kamu akan dibatalkan. Lalu perbedaan yang kelima adalah keamanan. Dan baik paylater dan juga kartu kredit itu sudah menawarkan fitur keamanan yang canggih. Untuk layanan paylater, umumnya kamu akan dikirimkan OTP, one time password, ketika kamu akan menyelesaikan transaksi. Dan ketika OTP itu kamu masukkan, baru transaksinya bisa terjadi. Sedangkan untuk kartu kredit, menurut saya, menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi lagi. Untuk bisa menyelesaikan transaksi, kita harus masukkan yang namanya informasi nomor kartu, nama, masa berlaku, CVV, dan juga OTP. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa data yang diminta itu banyak banget, sehingga pastinya akan jauh lebih aman. Lebih ribet, tapi lebih aman. Nah, itulah dia 5 perbedaan antara kartu kredit dan juga layanan paylater. Jadi kita bisa simpulkan, untuk kartu kredit itu punya keunggulan dari segi limit, bunga, dan juga tenor pinjaman. Selain itu, kartu kredit juga menawarkan level keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan paylater. Tapi sayangnya, pengajuannya itu jauh lebih ribet. Untuk kamu yang membutuhkan pinjaman dengan syarat gampang, kita bisa install aplikasi paylater di handphone kita. Tinggal download aplikasinya, siapkan KTP, dan isi data-data yang diminta. Dalam 1x24 jam, kamu akan mendapatkan limit sampai dengan 50 juta. Nah, kalau saya pribadi, antara kartu kredit dan paylater, saya tentunya milih kartu kredit karena udah menikmati banyak keuntungan sejak pertama kali menggunakan. Dan kalau kamu milih kartu kredit atau paylater nih, coba komen di bawah ya. Tapi saya perlu ingatkan, apapun tim yang kamu pilih, kartu kredit ataupun paylater, yang penting cicilan maksimal adalah 30% dari penghasilan, sehingga nantinya kamu punya arus kas yang baik untuk bisa bayar hutang-hutang. Oke, mungkin segitu dulu aja videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau kamu suka dengan videonya. Dan silahkan share video ini kepada teman-teman kamu, agar mereka bisa memilih produk pinjaman yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!